Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bikitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi minallah subhanahu wa ta'ala alamana wa masyaihuna wa marabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa alani anallaha yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دار آمين إلى أن قال Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus segenap jajaran takmir Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh para jemaah Bapak Ibu semuanya yang alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak dan besar untuk kita semuanya. Di antaranya paling agungnya nikmat adalah nikmatnya iman dan nikmatnya Islam di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkuatkan keimanan dan keislaman kita dengan senantiasa melaksanakan perintahnya, menjauhi segenap seluruh larangannya, dan tetap senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang menjadi sebab musabab ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita menggunakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah ini. Semoga ibadah yang kita laksanakan, salat subuh berjamaah, berzikir, berdoa, bertadarruk, bermunajat, dan kita lanjutkan dengan mengaji untuk menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita, menambah pengetahuan dari hakikat kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semuanya dan mendapatkan keberkahan fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang kurang lebih 3 bulan lagi ya. Sekarang ini adalah tanggal 9 Jumadil Akhir. Tanggal 9 Jumadil Akhir otomatis kurang 89 hari lagi kurang lebih dari Ramadan. Maka banyak di antara ulama, para salaf sebelum-sebelumnya terdahulu, mereka mempersiapkan diri mereka memasuki bulan suci Ramadan 3 bulan sebelum Ramadan. Artinya bulan ini seperti saat ini mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk memasuki bulan-bulan yang diberkahi, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mempersiapkan bulan Ramadan?
Tiada lain persiapan yang paling dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mempersiapkan diri dengan takwa, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan amal kebaikan, meningkatkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bersiap-siaplah, menyangu seperti itu, mempersiapkan diri. Pembekalan, sebaik-baiknya pembekalan adalah dengan takwa. Semoga kita semuanya dapat memasuki dan melaksanakan apa yang menjadi kebaikan kita kelak di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan tentang akhlak seorang muslim sebagaimana yang telah kita baca pada sebelum-sebelumnya. Yang dianjurkan sebagai muslim diantaranya adalah selalu memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada hamba, kepada saudara, ya, terus menghilangkan sesuatu yang menyakitkan di jalan. Jika kita bertemu misalkan bebatuan ataupun ranting ataupun kayu yang melintang, menjauhkan dari perbuatan ucapan yang tidak baik terhadap sesama. Dan ketika bertemu kita bersenyum, berbaik sapa dan sebagainya. Ini adalah penjelasan-penjelasan yang sudah kita lewati. Lalu sekarang kita melanjutkan wahdar, hati-hatilah. Nah, ini adalah suatu nasihat untuk berhati-hati dalam bersikap apa saja. Wahdar anta da'wa ala nafsika au ala waladika au ala malika au ala ahadin minal muslimin wa in dhalamaka fa inna man da'a ala man dhalamahu faqad intasar wa fil khabar la tad'u ala anfusikum wa la ala auladikum wa ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'ah ijabah. Hati-hatilah kita semuanya untuk menjaga diri kita dari mendoakan diri kita ala nafsika, diri kita secara pribadi, au ala waladika atau terhadap anak-anak kita, au ala malika atau terhadap penguasa, pemimpin, au ala ahadin minal muslimin atau terhadap seseorang dari kalangan muslim, wa in dhalamaka walaupun mereka itu mendolimimu. Setiap doa itu bisa menjadi ijabah sesuai dengan apa yang dia maksud. Maka kita harus berhati-hati dalam mendoakan terhadap diri kita, khususnya anak, terhadap seseorang dengan doa-doa yang tidak baik. Semoga kau gini, semoga gini. Nah, anak misalkan dipanggil nggak nyaut, oh ini anak gigi gombo ini gini. Jangan meluapkan emosional kita dengan ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap khususnya anak kita. Anak itu adalah buah daging, darah daging kita. Kelak mereka akan hidup, hidup mereka akan melanjutkan kehidupan kita. Maka seyogyanya kita harus mendidiknya dengan baik. Maka seyogyanya kita yang harus menuntunnya dengan baik. Jika mereka melakukan perbuatan yang tidak kita sukai, ya kita arahkan dengan baik, kita nasihatin, jangan asal mendoakan.
Jangan mendoakan yang tidak baik atau gini, semoga gini, semoga gitu, gini macam-macam. Ini kan nggak baik. Toh jika terjadi yang nyesal itu orang tuanya. Sebaliknya ketika dalam keadaan emosional, doakan anak kita itu doa yang baik. Begitu. Dengan doa tersebut, dengan doa semoga Allah beri kamu hidayah, semoga Allah menuntun kamu dengan jalan yang benar, semoga Allah beri doa yang baik, menjadi ijabahnya dan menjadi anak yang baik. Nah, di sini. Fa inna man da'a ala man dolamahu faqad intasar. Dan hati-hati terhadap orang yang doanya orang yang terdolimi. Doanya orang terdolimi itu diijabihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada 7 doa. 7 doa ini tidak ada penghalang di antara doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada hijab. Di antaranya adalah doanya orang yang terdolimi. Nah, sesungguhnya man da'a, sesungguhnya orang yang berdoa ala man dolamahu, terhadap orang yang terzalimi, faqad intasar, maka sungguh akan terbukti. Maka hati-hati jangan sampai kita melakukan perbuatan zalim terhadap orang lain. Karena kezaliman terhadap orang lain walaupun terhadap hewan, jika dia berdoa maka akan terjadi terhadap orang yang mendolimi. 7 doa tersebut siapa saja? Wa sab'atun la yuruddullahi da'watahu mazlum, yang pertama. Wa sab'atun, ada 7 golongan. La yuruddullahi da'watahu, yang tidak akan tertolak doanya 7 golongan tersebut. Apa yang pertama? Mazlumun, adalah orang yang terdolimi. Mazlumun waliduhu, dan doanya orang tua terhadap anak. Hati-hati jangan sampai doa-doa yang enggak benar terhadap anak, walaupun si anak tersebut melakukan hal-hal yang enggak benar, misalnya doakan hidayah yang baik. Mazlum, orang yang terdolimi. Yang kedua, doanya orang tua terhadap anak. Waliduhu du saumin, dan orang yang gemar berpuasa. Gemar berpuasa di sini berpuasa secara hakikatnya, zahir dan batin. Karena di antara maknanya puasa itu adalah menahan secara zahir, yaitu menahan makan minum dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan batin, ya otomatis menahan dari segala perbuatan maksiat, zahiran wa batinan. Hati-hati orang yang berpuasa ini. Doanya orang yang berpuasa mustajab. Wadhu maradin, dan juga doanya orang yang sakit. Nah ini doanya orang yang sakit. Makanya orang sakit itu perbanyak berdoa. Kenapa demikian? Karena orang yang sakit itu adalah orang yang mendapatkan cintanya Allah. Kalau yang sakit tersebut bersabar. Makanya sebutkan dalam hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika cinta terhadap suatu kaum, cinta terhadap seseorang, ibtalahum, Allah uji dia. Dengan apa ujinya? Berbagai macam ujian. Nah, ujian itu banyak, dari dirinya sendiri, yaitu sakit. Dari hartanya langsung hilang, kebakaran misalkan, atau kena longsor, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Ini fa'in sabara. Nah, ini syaratnya. Jadi Allah mencintai seseorang, Allah akan uji dia dengan berbagai macam ujian dalam kehidupannya. Tapi syaratnya mendapatkan cinta itu satu, fa'in sabara, kalau dia itu bersabar atas ujian tersebut. Bagaimana seseorang itu sabar dalam ujian? Sabar dalam ujian itu artinya yang pertama, dia tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dalam syariat. Tidak pernah
berkurang sedikit pun keistiqomahannya dalam ibadah. Itu sabar. Jadi walaupun dia itu sakit, ya tetap sholat. Walaupun dia sakit, tetap menjalani rutinitasnya ahli dzikir, tetap menjalani rutinitasnya membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak muring-muring, tidak meluapkan emosionalnya, ucapannya atau perilakunya. Seandainya aku enggak makan ini, seandainya aku enggak gini, enggak begini. Anda. Semua apapun yang terjadi pada kita sudah Allah takdirkan. Sudah Allah takdirkan kepada kita. Apapun yang terjadi kejadian dari yang dialami oleh setiap manusia. Kenapa demikian? Karena kita ini ciptaannya Allah secara hakikatnya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ciptaannya, tidak akan membiarkan ciptaannya, tidak akan membiarkan ciptaannya. Artinya apa? Senantiasa dalam perhatiannya Allah. Kalau di dalam perhatiannya Allah, maka apapun yang terjadi pada seseorang itu adalah takdirnya Allah yang Allah tetapkan terhadap seseorang. Maka tiada lain yang kita lakukan adalah bersabar, diam, jaga lisan, jaga perilaku, jaga hati. Nah ini sabar. Jaga lisan, jangan muring-muring, jangan menyalahkan ini, jangan menyalahkan itu. Wis diam, wis. Udah terjadi kok. Sudah terjadi mau diomongin piye nih? Gimana lagi udah terjadi? Kok masih mau diomongin? Dalam perilaku memukul lah, beginilah. Kalau bukan karena kamu begini, gitu. Atau karena hati. Nah, hati kadang-kadang orang ngomong begini, aku wes sholat kok, aku wes sedekah, aku wes zakat, aku wes puasa, aku wes melakukan amal umroh haji, tapi kok masih banyak ono ujian. Hati-hati, jangan, jaga hati. Ini sabar, jaga lisan, jaga perbuatan, jaga hati. Udah apa yang terjadi, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau muallif dalam qasidahnya, la tukthir hammuk ma quddir yakun. Jangan kamu bingung, jangan kamu galau dari apa kejadian yang kamu alami, jangan galau. Maqdir yakun, apa yang telah Allah takdirkan yakun, maka terjadi. Maka ini sikap seorang muslim, bersabar. Dari sini ini doanya orang yang puasa di antara 7 golongan yang mustajab. Madlumun waliduhu wa dusamin wa dhumaradin wa da'watun lil ahil ghaibi. Dan doanya saudara yang jauh. Ini kita punya saudara jauh, misalkan doa saudara kita yang di Palestina, di Maroko, atau di tempat-tempat di Afrika yang saat ini terzalimi, doakan, mesti mustajab doanya seseorang. Wadu hajjin, dan juga orang yang berangkat haji, di antaranya mereka yang doanya mustajab. Maka di sini, jadi intinya di sini adalah jangan sampai melakukan suatu perbuatan yang menyakiti seseorang, yaitu kezaliman, di mana setiap doa yang dilantunkan dalam kezaliman tersebut maka akan menjadi ijabahnya, karena tidak ada penghalang di antara doa dan Allah Subhanahu wa taala. Ini sering terjadi, misalkan kita di perjalanan, lagi nunggu lampu merah, misalkan kita paling depan, ternyata lampu hijau, dibel dari belakang. Ini kejadian yang sering terjadi, ya kasihan. Dia itu orangnya kaget, langsung tancap gas, hatinya bermacam-macam perasaan. Ini maka sebaiknya berdoa dengan berdoa yang baik. Ya Rabb, semoga saya selalu sehat, saya selalu diberikan kemudahan, kelancaran dari semua urusan, gampang, mudah untuk bisa melakukan aktivitas yang baik, jauhkan dari perbuatan maksiat. Seperti itu. Apapun
dari perasaan kita yang kita merasa kita terzalimi, kita doa yang baik. Jangan jangan berdoa keburukan terhadap seseorang. Nah, karena nggak dianjurkan. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak pernah mengajarkan doa yang buruk. Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah di Taif, di Taif beliau nggak diterima. Bahkan beliau dilempari batu, dilempari kotoran, bahkan sampai berdarah kakinya beliau, dicaci maki, diusir, ditolak, berbagai macam perbuatan. Apakah Nabi Muhammad mendoakan mereka doa buruk? Enggak. Sampai-sampai malaikat pun enggak terima perbuatan yang dilakukan oleh warga Taif. Datang, wahai Nabi Muhammad, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepadamu izin untuk mengampit dua warga ini dengan dua gunung. Apakah kau berkenan? Apakah Nabi Muhammad? Enggak usah. Bahkan Nabi Muhammad berdoa, aku mengharap dari mereka, dari sulbi mereka, dari keturunan mereka orang yang membantu Islam. Ini doanya Nabi Muhammad. Didolimi malah mendoakan yang baik. Nabi Muhammad enggak mengajarkan doa buruk terhadap seseorang. Nah, di sini wa fil khabar disebutkan dalam khabar hadis riwayat, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'ah ijabah. Janganlah kalian berdoa yang tidak benar, yang buruk terhadap diri kalian, terhadap anak-anak kalian, terhadap harta kalian yang miliki, terhadap siapapun. Kenapa demikian? La tuwafiqu minallahi sa'a ijabah. Tidaklah seseorang terjadi pada satu saat barengan saat itu dia berdoa menjadi ijabah, menjadi mustajab, menjadi kenyataan. Hati-hati. Maka sebaiknya doa yang baik, doa yang menjadi kebaikan untuk diri kita, terhadap orang lain, atau untuk kemanfaatan dunia maupun di akhirat. Wa iyyaka, dan hati-hati juga, jauhilah dari perbuatan-perbuatan antu'diya musliman, yang menyakiti orang Islam. Nah, yang menyakiti orang Islam, hati-hati, jauhin dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti umat Islam, ataupun warga, ataupun tetangga, ataupun sahabat, ataupun kerabat. Ini menyakiti dengan berbagai macam cara menyakiti, dengan ucapan, dengan perilaku, dengan sikap, dengan singgungan, atau apapun. Au tasabbahu, atau memisuhnya. Tasabih ini artinya ucapan kotor, atau dengan ucapan kotor terhadap orang tersebut, bighairi haqqin, dengan tidak baik, dengan tidak nyata, enggak baik. Ucapan-ucapan kotor lah intinya, seperti itu, ucapan yang enggak baik. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada musliman, barang siapa yang menyakiti seorang muslim, faqad adani, maka sungguh dia telah menyakitiku. Wa man adani, dan barang siapa yang menyakitiku, faqad adallah, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ini karena misalkan kita disakiti oleh orang lain, misalkan, ya kembali kepada yang awal tadi, kita terzalimi, ya kita doakan yang baik, atau kita tegur dengan nasihat yang baik, dengan ucapan yang baik, menegurnya. Memang ini sangatlah sulit, enggak mudah untuk menahan hawa kita, emosional kita terhadap sesuatu yang terjadi yang tidak baik, yang tidak nyaman terhadap perasaan kita. Memang agak sulit. Makanya Rasulullah ketika setelah kepulangannya dari perang Badar,
raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil ke jihad yang lebih besar. Ini kena itu jihad nafs. Jihad hati, jihad hawa nafsu, jihad diri kita. Nah, di sini. Maka jangan kita menyakiti seorang muslim, karena menyakiti mereka sama halnya menyakiti Rasulullah, dan orang yang menyakiti Rasulullah itu sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ahli salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim, mencaci makinya saja dengan ucapan-ucapan kotor, itu adalah perbuatan yang fasik. Apalagi membunuh seorang muslim, wa qitaluhu, dan membunuhnya seorang muslim, kufurun, adalah suatu kekufuran. Kekufuran di sini adalah bukan kekufuran yang keluar dari agama Islam, enggak, kekufuran dalam banyak hal. Karena kufur ini ada kufur nikmat, menyelewengkan nikmat, menyelewengkan perintah, aturan. Di sini wahdar antul'ina musliman, hati-hatilah jangan sampai kita melaknat seorang muslim. Kata-kata laknat jangan dilakukan, jangan diucapkan terhadap orang muslim. Nah, semoga kamu dilaknati, yang terlaknat, yang enggak boleh melaknat seorang muslim. Selama dia itu Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun dia itu melakukan perbuatan dosa yang dilakukan dia, enggak boleh melaknat seorang muslim, enggak boleh selama dia itu muslim. Au bahima, atau hewan, enggak boleh mengucapkan kalimat laknat terhadap hewan. Au jamadan, atau terhadap benda keras, bebatuan misalkan sebagainya. Au syakhsan, atau terhadap seseorang, bi'ainihi, terhadap yang ditentukan. Wa in kana kafiron, walaupun orang kafir, enggak boleh. Kalau dia selama masih hidupnya, selama ini fulan masih hidup, enggak boleh kita laknat, muslim ataupun kafir, selama masih hidup. Illa, kecuali intahaqqaqat annahu mata alal kufri, kecuali seseorang tersebut benar-benar mati dalam keadaan kufur. Nah, seperti siapa? Fir'aun. Seperti Fir'aun. Nah, ini Fir'aun kan memang mati dalam keadaan kufur. Wa Abi Jahal misalkan, nah, boleh Abi Jahal. Nah, di sini. Kenapa demikian? Karena memang mereka mati dalam keadaan kufur. Mereka mati dalam keadaan kafir. Lagi pula, ucapan laknat itu apa efeknya? Efek baiknya terhadap kita itu apa? Maka di sini jangan mengucapkan kalimat-kalimat laknat tersebut. Karena seorang muslim, di antara akhlaknya seorang muslim tidak pernah mengucapkan kalimat laknat. Ini sering terjadi terhadap orang-orang terlaknat begini, ucapan begini. La ilaha illallah. Ini au alimat anna rahmatullahi la tanaluhu bihalin ka iblis, atau terhadap, atau tanda-tanda, atau terhadap makhluk yang telah kita ketahui bahwasanya rahmatnya Allah tidak akan pernah didapatkan oleh orang tersebut, oleh makhluk tersebut, yaitu ka iblis, seperti iblis. Ya boleh melaknat iblis, nah, seperti itu, boleh. Waqad warada, disebutkan dalam suatu riwayat, annal laknata, sesungguhnya ucapan laknat, kalimat laknat atau laknat, idza kharajat minal abdi,
jika telah keluar dari mulutnya seorang hamba, tas'udu nahus sama, maka ucapan laknat tersebut akan menaik ke atas langit. Fataqlaqu duniha, maka ucapan laknat tersebut tidak diterima oleh langit, nggak akan terima karena ucapan nggak baik. Ditutup, dikunci ucapan tersebut di pintu-pintunya langit. Tsumma tanzilu ilal ardi, maka ucapan tersebut turunlah ke bumi. Fataqlaqu duniha abwabuha, maka pintu bumi pun tertutup untuk ucapan laknat tersebut. Tsumma taji ilal mal'un, maka ucapan laknat ini menuju terhadap orang yang dilaknati. Fa in wajadat fihi masaqan, kalau didapati dan dia itu pantas untuk dia dapatkan, maka dia akan menggelut, maka dia akan masuk, terjadi kepada orang yang dituju itu. Maka yang terjadi kalau memang sesuai. Wa illa, kalau memang itu tidak pantas didapati oleh orang yang dilaknati, raja'at ila qailiha, maka ucapan laknat itu kembali kepada orang yang mengucapkan. Nah, ini bahayanya. Kembali kepada orang yang mengucapkan. Maka jangan mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Intinya seperti itu. Karena terkadang ucapan tidak baik bisa terjadi kepada diri kita sendiri. Ucapan tidak baik bisa akan mempengaruhi kehidupan kita, akan menjadi baliknya doa tersebut terhadap kita. Ini intinya dari pertemuan kita pada saat ini, yaitu yang pertama, intinya adalah yang pertama, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menyakiti seseorang, yaitu kezaliman. Maka ketika terdolimi, ingat doanya orang yang terdolimi itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan sampai kita mendoakan doa yang tidak baik terhadap diri kita, terhadap anak kita khususnya, terhadap seseorang, kepada siapapun. Karena bisa jadi ucapan doa yang kita ucapkan itu bebarengan dengan waktu yang menjadi ijabahnya doa terhadap orang tersebut. Makanya kadang-kadang seseorang ucapan-ucapan terjadi. Ada wali lewat, kata-kata bahasanya kita orang Jawa kita. Ada wali lewat dijabahin, oh tepak ini, tepak doanya, gini-gini. Kok pas kejadian tenanan tepak aja, nah, seperti itu. Karena ini ada sesuai dengan ada dalilnya. Tidaklah seorang berdoa suatu waktu maka bisa menjadi kenyataan terjadi. Ini yang ketiga. Yang keempat, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menyakiti seseorang dengan ucapan, dengan perilaku, dengan perbuatan ataupun siapapun. Karena menyakiti seseorang sama halnya menyakiti Nabi. Menyakiti Nabi sama halnya dengan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jangan melakukan perbuatan yang tidak baik. Terus yang kelima, jangan sampai kita mudah mengucapkan kalimat laknat. Jangan. Nah, kenapa demikian? Karena ucapan laknat itu enggak pantas seorang muslim. Jika memang itu terucapkan, ucapan laknat itu hanya tertuju kepada beberapa sifat. Yang pertama, memang dia itu adalah mati dalam keadaan kufur, seperti Abu Jahal, Fir'aun dan sebagainya, atau makhluk yang Allah tetapkan jauh dari rahmatnya Allah, seperti iblis. Ini tak, dua tak. Selain dari itu enggak. Kalau udah terucapkan kalimat tersebut, ingat, ucap tersebut akan naik kepada di pintu-pintu langit, enggak menerima. Pintu bumi enggak menerima. Maka akan kembali kepada seseorang yang dia laknatin, maka dia akan melihat. Kalau orang tersebut tidak pantas
untuk mendapatkan laknat, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ini yang terjadi. Maka jangan sekali-kali kita mendoakan atau mengucapkan kalimat yang tidak baik terhadap saudara kita, warga kita, terhadap orang Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga anggota tubuh kita, menjaga diri kita, perilaku kita, ucapan kita dari segala hal-hal yang tidak baik atau tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Dari sini apakah ada pertanyaan? Monggo Pak Bambang. Oke, monggo Pak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin. Oke. Apa perbedaan setan dan iblis? Oke. Terus yang kedua, orang Adam dan imam pahalanya besar mana? Orang apa? Orang Adam. Orang adzan, adzan. Nah. Dengan imam besar mana? Oh, besar banget. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Bang ini. Perbedaan antara iblis dan setan itu apa? Iblis adalah makhluk yang Allah tolak. Yang Allah tolak, yang makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah iblis. Di mana iblis tadi memiliki nama asli, lupa saya nama aslinya beliau. Kata-kata iblis itu adalah ablasa, jauh dari rahmat Allah. Kata-kata ablas itu, iblis itu jauh dari namanya Allah. Maka ini adalah makhluk yang Allah tolak, yang Allah buang bersamaan setelah Allah merintahkan dia untuk hormat terhadap Nabi Adam. Maka dia tidak mau, maka Allah menolaknya. Jadi makhluk satu makhluk. Maka si iblis ini meminta pertangguhan masa kehidupannya dia, maka Allah mengijabahkan sampai kiamat kehidupannya dia. Artinya sampai akhir kiamat dia masih, sampai kiamat tiba dia masih ada, sampai baru dia itu binasa. Ini makhluk iblis. Dengan setan itu adalah sifat. Setan itu adalah sifat yang dimiliki oleh makhluk manusia ataupun jin. Ini setan. Setan adalah sifatnya umum. Setan pengganggu. Setan ini adalah pengganggu. Sifatnya umum. Manusia ataupun jin ini memiliki memiliki ini sifat. Yang manusia adalah mereka yang selalu mengganggu ibadah, mengganggu orang melakukan kebaikan, yang menghalangi orang untuk taat kepada Allah. Ini setan yang berwujud manusia. Ada setan juga yang berwujud seperti jin. Yang berwujud seperti jin juga disebut dengan setan.
Mereka yang mempengaruhi seseorang di dalam pikirannya, di dalam jiwanya untuk melakukan perbuatan baik, yang mendorongnya, yang mendorong jiwanya untuk melakukan maksiat dan sebagainya, yang mengganggu manusia, ini juga setan. Maka kalau kita melihat perbedaannya, iblis dan setan itu, iblis itu adalah perwujudan dari satu makhluk yang sudah Allah tetapkan. Makhluk tersebut karena tidak taat akan perintahnya Allah, sedangkan syaitan adalah sifat dari berbagai macam makhluk, jin ataupun manusia. Ini perbedaannya. Sedangkan azan muadzin dan seorang imam, kalau muadzin ini sudah Allah pastikan, sudah Allah tetapkan di dalam satu riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang muadzin itu paling banyak mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul qiyamah daripada imam. Kalau imam memimpin sholat, memang sholat adalah afdolnya ibadah. Akan tetapi azan itu adalah ajakan terhadap makhluk yang ada di sekitar untuk ibadah sholat. Maka mereka muadzin dan imam memiliki keutamaan tersendiri, memiliki perhatian secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seorang muadzin. Makanya disebutkan dalam riwayat, seorang muadzin itu kalau dia itu azan karena Allah Subhanahu wa taala, ada batasannya selama beberapa tahun, ada yang mengatakan 6 tahun ataupun 8 tahun, maka beliau mendapatkan perhatian dari Allah, masuk surga tanpa hisab. Ini muadzin. Dan pahalanya lebih banyak muadzin. Kenapa demikian? Karena muadzin itu menyiarkan, memberitakan orang-orang untuk sholat. Dan orang ketika mendengar sholat dan dia melakukan, bukankah muadzin mendapatkan pahala dari sholatnya warga, sholatnya jemaah tadi? Ini muadzin, ini keistimewaannya seorang muadzin, luar biasa, pahalanya lebih banyak dan mendapatkan perhatian kelak yaumul qiyamah. Kalau imam hanya memimpin sholat pada saat di satu tempat, tapi kalau muadzin digema suaranya di seluruh pelosok, di seluruh tempat. Nah, di sini walaupun mereka dengan adanya seseorang, dengan dikumandangkannya adanya dia terjaga, ingat sholat sekarang, dia teringat untuk waktunya sholat, itu pahalanya lebih banyak, pahalanya luar biasa muadzin. Nah, dan bahkan muadzin ini menjadi salah satu penyebab gugurnya dosanya warga. Makanya kalau tidak dalam satu tempat, satu warga ini tidak ada yang azan, maka semuanya mendapatkan dosa. Tapi dengan adanya azan, gugurlah dosanya orang-orang ini, maka dia telah melakukan perbuatan yang menggugurkan dosanya orang-orang. Begitu juga imam berjamaah. Ada yang berjamaah itu menggugurkan dosanya orang-orang yang ada di sekitar. Nah, karena fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya satu orang melakukan, maka gugurlah dosa orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Bang, begitu penjelasannya ya. Nggih, monggo. Karena contohnya ada jamaah muadzinnya itu istilahnya ada jamaah yang ada itu pun juga di kalangan muadzin.
Iya, muadzin tetap dikatakan muadzin. Ditetapkan anda kalau yang di ya sama semuanya dapat pahala. Ada adanya. Al muadzinu atwaru a'nakin semua seorang laki-laki harus jamaah di masjid. ya betul. Tujuannya jamaah jabatan dari Pak Ustaz itu kan sebagai bentuk silaturahmi lah, ya. Banyak bisa. Di masjid itu datang, ya bukan saya kirakan, macam-macam di masjid. Coba dianggap lewat itu yang sesuatu orang dahulu yang seorang itu termasuk saya contohnya. Yang kiri Pak, saya tidak mau berkenal, tidak mau dalam apa urusan saya. Itu tujuannya ke masjid kan silaturahmi lah. Ya banyak tujuannya banyak, iya. Saya punya tak, mentang-mentang di haji berapa kali. Ternyata kalau bertemu dengan dia orang itu dosa apa tidak tahu. Ya, tujuannya ke masjid ya banyak. Yang pertama adalah menghadapi panggilan adzan, yaitu sholat berjamaah. Di antara sholat berjamaah di situ ya berzikir. Di antaranya juga ya silaturahim. Berkumpulnya di masjid seorang muslim, saudara semuanya berkumpul, bersalaman khususnya, ngobrol-ngobrol, itu akan menambah kekuatan persaudaraan di antara sesama. Itu efeknya berjamaah. Maka efeknya berjamaah itu diantaranya tujuannya adalah mempererat hubungan tadi persaudaraan di antara sesama. Silaturahim tadi disampaikan oleh Pak Bambang tadi, silaturahim antara sesama, perkenalan dan sebagainya, ngomong seperti itu, kenal. Ini tujuannya kita utama, bukan hanya sekedar sholat saja, salam-salam langsung pergi meninggalkan itu toh. Enggak, tujuan kita sholat itu banyak. Ada sholat, ada zikir, ada i'tikaf, ada silaturahim tadi sampaikan sama Pak Bambang tadi. Ada persaudaraan, mempererat dari hubungan tadi macam-macam. Nah, di situ. Makanya pertama oleh Rasulullah ketika berada di Madinah bukan membangun rumahnya beliau, bukan. Beliau ketika nyampe di Madinah, beliau masih menginap di rumahnya sahabat. Sahabat nggak punya rumah. Pertama yang Rasulullah bangun adalah masjid. Udah masjid. Nah, kenapa kok masjid? Karena masjid tempat berkumpulnya saudara muslim. Berkumpulnya saudara Ansor sama Muhajir, biar mereka itu saling kenal, biar mereka itu saling mengetahui, saling kasih sayang di situ, saling mencintai satu sama yang lain, saling perhatian sama yang lain. Itu maksudnya. Maka visi misi utamanya Nabi Muhammad ketika hijrah adalah mempererat hubungan silaturahim dengan masjid. Maka masjid bukan hanya tempat ibadah toh, bukan, tempat berbagai macam ibadah secara zahir ataupun secara batin. Hubungan antara seorang dengan Allah ataupun seseorang dengan makhluknya itu di masjid. Bukan hanya sholat toh, banyak. Betul Abang katakan tadi, masjid tempatnya kita silaturahim, itu betul. Memang sebenarnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampun ya? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kekuatan, kemudahan untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kebaikan kita, menjadi sebab musabab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min badika salihun wa na'udzu bika min kulli syarrin ista'adha minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min badika salihun antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma akhrimi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyika wa hubban man yuhibbuka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min kulli shay'in Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.